Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 19 September 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke ya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, memang IHSG berpotensi melemah ya. Kita lihat sudah terlihat adanya swing high valid di sini. Menurut saya IHSG berpotensi melemah menuju target moving average exponential di garis hitam ya, kurang lebih di sekitaran harga 7041 ya. Jadi memang masih ada kemungkinan besar IHSG akan terkoreksi. Untuk IHSG mungkin singkat segitu saja. Kita langsung move ya. Di sini ada beberapa emiten. Ada saham Adro. Oke, untuk Adro kalau saya perhatikan bahwa di sini ada pola double top ya, di mana mengindikasikan ada potensi terjadinya reversal sementara waktu ke target moving average ya. Either itu ke EMA 21 atau EMA 34 ya. Untuk EMA 21-nya di harga 3.770 dan untuk EMA 34-nya di harga 3.621. Jadi untuk Adro sementara berpotensi untuk koreksi menuju ke garis moving average eksponensialnya. Atau kalau memang sebegitu parahnya ya, worst case-nya ya Adro ini berpotensi untuk koreksi nih menuju EMA 90 atau ke classic support di harga 3350. Baru bisa lanjut naik lagi ya. Jadi untuk Adro mungkin segitu dahulu ya. Sementara juga masih bergerak uptrend kalau saya lihat. Lanjut di sini ada saham ASA. Untuk ASA sementara juga masih belum adanya indikasi terjadinya pola reversal trend ya seperti itu. Karena secara Fibonacci di sini masih ada target support di harga 940 hingga 1070 dan juga ASA ini masih di bawah moving average 90-nya ya. Masih di bawah EMA 90. Hal ini menunjukkan memang ASA masih dalam kondisi strong downtrend ya. Strong downtrend. Apakah sudah adanya tanda-tanda reverse? Menurut saya masih belum cukup kuat ya pertandanya. Belum adanya pola double bottom dan belum ada pattern-pattern apapun itu yang mengindikasikan terjadinya reversal trend. Jadi sementara kalau memang mau main safety, ya better tunggu dulu, jangan masuk sekarang karena secara tren juga masih downtrend. Oke ya. Untuk ASA menurut saya sudah cukup jelas ya. Ini masih ada potensi untuk bergerak melemah terlebih dahulu. Oke. Kita lanjut di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi sementara juga sudah kelihatan ya adanya koreksi bahkan sampai breakout moving average 21-nya ya, moving average eksponensial sudah di breakout dan ada EMA 34-nya lagi nih ya. Bisa jadi ini menjadi suatu reversal ya, reversal point dari Bumi kalau memang bisa bertahan karena hari ini Bumi ditutup dengan kondisi auto reject bawah. Kita coba cek dulu dari broker summary untuk emiten Bumi ini. Perhatikan di sini adanya akumulasi dari pihak sebentar, dari pihak ZR ya.
Ini adanya akumulasi cukup banyak di bumi, kurang, bentar, sebentar. Kurang lebih 33 miliar ya. MRG. Oke, sebentar. Oke, sorry kita lanjut ya. Nah, di sini adanya akumulasi dari pihak GB dan AK. Ini juga lumayan dominan ya. 171,9, 171 itu rata-ratanya. Dan top distributor dipegang oleh tiga broker yaitu ZP, YJ, dari F. Ini bisa dicatat ya untuk bumi. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Pegas. Pegas juga nggak kalah menarik, di mana tadi juga sempat dibawa turun di kisaran harga 1.760. Dan menurut saya Pegas ini masih ada potensi ya. Ini masih ada potensi untuk bergerak melemah ya. Masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju ke area 1690 hingga 1715. Jadi memang untuk Pegas masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju ke sana, sekalian juga retesting MA90. Nah, ini juga kalau teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, silakan bergabung karena kebetulan juga saya lagi membahas signal trading Pegas. Gitu ya. Jadi untuk Pegas ini masih oke, targetnya masih di 2160. Lanjut di sini ada saham BRMS. BRMS hari ini juga auto reject bawah sudah 2 hari ya. Dia breakout EMA 90 dan memang menunjukkan adanya pelemahan dan tingkat jual yang cukup kuat ya. Jadi di sini ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga di BRMS dengan target di Fibonacci 1,618 di harga 184 ya. Dan bila memang 184 ini benar sampai di breakout, ya maka ini ada pertanda kuat nih di BRMS untuk lanjut turun menuju 154. Jadi kalau teman-teman yang seumpamanya masih hold BRMS, ada peluang terakhir untuk teman-teman untuk hold ya. Hold hingga 184, setelah 188 di breakout sudah harus cut ya. 184 sudah di breakout harus sudah cut. Oke, even kalau memang seumpamanya BRMS adanya pullback di sini, ya maybe target pullbacknya retesting EMA 90 only ya, bukan dia malah reverse ya, karena juga sudah terlihat adanya lower high gitu untuk BRMS. Lanjut di sini ada saham ADMR. Oke, untuk ADMR sementara juga masih bergerak sideways, namun saya sudah melihat adanya higher low dan juga adanya higher high. Di sini cukup bagus untuk ADMR. Memang mendatar ya. Kita lihat saja dari moving average eksponensialnya di sini juga stay mendatar. Belum ada pergerakan yang signifikan dari ADMR. Menurut saya Sun bakalan bisa ada move ya, bisa ada action di ADMR. Jadi kita tunggu saja. Kalau memang mau dapat posisi entry yang bagus ya kita tunggu nanti stokastik momentumnya seperti apa. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk mengambil momen ya. Ini ada sih kalau dilihat dari support sideways-nya di 1550 hingga 1580 atau after breakout resist di 1775 dan the next resistance bisa di 2130. Oke ya. Tuh, jadi cukup jelas ya untuk ADMR. Lanjut di sini ada saham AGI. AGII hari ini sudah berhasil naik di harga 2390. 2390 ya untuk AGI. Kita lihat nih. Memang chart AG ini sangat cantik ya kalau saya bilang. Karena kenapa? Dia nggak perlu sampai eh, turun di bawah EMA 90 ya. Dia memang langsung reject diiringi dengan volume yang cukup tinggi dan juga kondisi stokastik momentumnya terlihat adanya golden crossing. Hal ini menunjukkan memang AGI berpotensi untuk bergerak lanjut naik kalau saya bilang ya. AG ini berpotensi untuk bergerak lanjut naik. Oke. 2460 kalau saya bilang 3000 ini masih possible karena
target sebelumnya untuk KGI itu tetap target sebelumnya untuk AGI itu tetap di harga 3.040 ya. Itu target AGI. Jadi menurut saya AGI memang masih ada potensi besar untuk lanjut naik menuju harga 3.000, dan yang mau spekulatif ya bisa coba untuk entry ya. Bisa coba untuk entry maybe di pivot point. Ya, sekedar info, kalau teman-teman mau bergabung di grup premium, ya bisa langsung join di grup Telegram dulu. Nanti akan diarahkan oleh admin kita. Oke ya. Jumpa bagi 2, 37 ya. 37,2300. Nah, teman-teman perhatikan kalau memang seumpamanya mau beli di harga 2.300 bisa. Ini bisa ditunggu ya midpoint-nya. 2.300 bisa dijadikan sebagai entry point atau pivot point dengan target 3.000. Gitu ya untuk KGI simpelnya. Lanjut, di sini ada saham Akra. Untuk Akra closing di harga 1.405 dengan persentase plus 4,46%. Memang untuk Akra juga masih bergerak di atas EMA 90, rajin membuat higher high, rajin membuat higher low, dan masih dalam kondisi strong uptrend diiringi dengan volume yang juga masih aktif. Untuk Akra ini juga masih bagus sekali, tapi kalau teman-teman mau beli, bisa tunggu ketika dia retesting EMA 21 dan EMA 34 baru bisa entry. Kalau dengan posisi sekarang, better wait and see, atau kalau mau sekalian ya nggak usah nanggung-nanggung, beli saat dia breakout resistennya. Ya, jadi jangan nanggung-nanggung, jangan nyawang ya. Teman-teman bisa beli saat dia breakout resist, baru bisa entry. Oke. Okay. Breakout resist di 1.415, dan juga kalau mau ditentukan the next resistance ya resistance kuat di 1.500. Jadi ini memang masih ada satu garis yang perlu diperhatikan ya. Untuk Akra mungkin segitu dahulu. Lanjut, di sini ada request MDKA. Untuk MDKA ya, kalau saya garis ini memang ada sebuah trend line, dan juga ini sudah hit langsung reject ya. Namun jangan sampai gelisah karena memang masih ada support lagi nih di harga 3.940. Support ini juga lumayan kuat ya, 3.940 ini juga lumayan kuat supportnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan saja yang masih punya MDKA mau di hold ya boleh hold saja selama dia bertahan di atas 3.940 masih boleh hold. Tapi kalau sudah breakout ya sudah mulai bisa kurangi porsi karena MDK ini juga posisinya di tengah-tengah, masih di antara EMA 90, 34, dan 21. Dia masih belum berani untuk taking action. Gitu ya, untuk MDKA tetap harus dipantau ya. Tetap harus dipantau. Untuk resistance selanjutnya bisa lah nanti di 4.370 atau 4.640 ini juga bisa. Lanjut, di sini ada saham ASII. Nah, ASI ini juga nggak kalah bagus ya kalau saya bilang chartnya, karena gini, untuk ASI dia memang drop harganya, tapi cukup di EMA 90 saja langsung bisa naik ya. Cukup di EMA 90 saja bisa langsung naik. Hal ini menunjukkan memang ASI ini masih strong sekali ya, kalau saya bilang ya. ASI ini masih sangat-sangat strong. Kalau kita cek dari Fibonacci, ya ini targetnya masih ada lah ya, targetnya masih ada di 7575 hingga 7750. Ini masih ada targetnya. ASI itu di sini masih ada. Ya, jadi yang mau wait, yang mau hold bisa. Oke. Simpel saja untuk ASI. Lanjut, di sini ada saham GoTo. Nah, untuk GoTo ini masih drop terus nih ya, harganya masih drop dan belum terlihat adanya reversal. Ya, maybe ini bisa jadi hammer, tapi ya kita perhatikan saja besok seperti apa kondisinya. Yang jelas untuk GoTo ini kondisi stokastik momentumnya masih berada di area overbought ya. Sorry, oversold. Oke, oversold. Jadi untuk GoTo better wait and see ya. Better wait and see. Kalau saya bilang semakin kita bisa dapat harga lebih murah di GoTo, semakin bagus karena GoTo ini juga perusahaan yang ada prospeknya di depan. Ya, kalau memang bisa dapat harga lebih murah ya it's okay, tapi memang it's take time. Ya, ini perlu waktu. Gitu ya untuk GoTo. Bagaimana caranya ya atur money management teman-teman ya.
Atur money management teman-teman. Ini apakah bagus perusahaannya? Bagus ya. Tapi gimana cara kita mengatur money management kita? Gitu ya untuk GoTo. Lanjut di sini ada saham MTech. Nah, untuk MTech ada pembagian dividen kemarin ya kecil ya. Nggak seberapa ngaruh sih. Jadi nggak seberapa saya notice ya. Saya nggak seberapa nganggap itu sebagai dividen ya, terus terang. Jadi kita coba cek dulu untuk MTech ya. Gini, untuk MTech perhatikan di sini secara kondisi momentum adanya tekukan ya dari kondisi stochastic slow-nya. Ini tekukan juga lumayan nih. Hari ini MTech juga minus 2 persenan. Nah, kita tinggal tunggu momen. Apakah MTech sudah membuat swing low valid atau belum ya? Kalau memang sudah kelihatan adanya swing low valid, kita harus langsung cari nih di mana potensi terjadinya eh, reversal pullback ya. Reversal pullback. Kalau memang belum adanya swing low valid ya jangan entry. Tapi kalau sudah kelihatan adanya swing low valid, ya kita bisa entry dan segera tentukan di mana target kita untuk exit. Ya sebagai contoh ini sudah kelihatan adanya swing low valid ya. Contoh. Tapi ini belum kelihatan ya. Ini masih belum kelihatan. Contoh di ini sudah adanya swing low valid ya. Kita coba cari nih secara Fibonacci. Ini 2070 bisa dijadikan sebagai taking profit area. Apakah besok ada potensi terjadinya swing low valid di MTech dan MTech bergerak naik? Ya maybe bisa jadi karena MTech juga sudah dari harga 2.300 dibanting turun sampai 1.700 belum adanya pullback ya. Belum adanya pullback itu harus digarisbawahi karena cepat atau lambat pullback itu pasti akan terjadi. Gitu ya untuk MTech. Oke teman-teman, lanjut di sini ada saham TRJA. Untuk TRJA sementara juga ya masih membuat higher high dan higher low, which is good ya. Nah ini bagus sebenarnya kalau saya bilang ya untuk TRJA ini. Sebentar ini cukup menarik ya secara chart, tapi secara volume saya kurang setuju karena nggak ada bagus-bagusnya volumenya ya. Terus terang ini nggak ada bagus-bagusnya kalau kita lihat secara volume. Ya, volumenya nggak seberapa aktif gitu ya. Sempat menyentuh 288 dan harganya dibanting turun tuh menuju 242, ini sudah berada di trend line. Nah, kalau memang seperti ini yang mau berani ambil posisi ya bisa, tapi tetap disclaimer on ya. Apakah ada potensi terjadinya reversal di garis trend line? Menurut saya sih ada ya. Ada potensi terjadinya reversal itu ada. Ya, jadi ya kita lihat saja, tapi chart RJA by chart kalau saya lihat seperti ini ya kurang bagus ya. Volume juga seperti itu. Yang mau scalping bisa dicoba sendiri, ditentukan dengan resiko masing-masing. Lanjut di sini ada saham Mbappe. Mbappe harganya 10.050 ya. Tapi kalau saya lihat belum adanya swing swing high valid itu masih belum terlihat ya. Swing high valid masih belum terlihat selama harga closingnya masih di atas 10.500. Begitu harganya sudah breakout 10.500 harus sudah exit ya karena itu sudah adanya swing high valid ya. Bila harga Mbappe sudah di bawah 10.500 sudah exit ya. Harus sudah exit karena ada pertanda reversal cukup tinggi ya dan nggak main-main kalau sekali reverse bisa di EMA 21, di EMA 34. Oke. Lanjut di sini ada saham SMDR. SMDR closing di harga 2480 dengan persentase minus 3,88%. Oke, sementara untuk SMDR ini juga masih ranging-ranging saja, bergerak di moving average eksponensialnya 90, 34 dan 21, volume juga masih volatile. Untuk SMDR ini menurut saya sebentar ya, saya matikan dahulu. Mari kita tentukan support dan resisten barunya. Ini ada support di 2420. 2400, 2680. 2660 ada lagi di sini. 2880. Itu sudah saya bantu untuk sediakan dua support dan dua resist ya. Resist pertama di 2400, support pertama di 2400, resist pertama di 2660 tuh. Ya, kalau breakout support, next support di 2150, breakout resist, next resist di 2880.
Lanjut, di sini ada saham PTBA. Nah, untuk PTBA ini juga masih bergerak naik dan saya cukup senang ya kalau lihat chartnya PTBA ini karena rapi dan mudah untuk dimengerti. Karena kenapa? Perhatikan ini masih dalam kondisi strong uptrend ya. Untuk PTBA ini masih dalam kondisi benar-benar strong uptrend, tapi ya memang begitu, pergerakannya cukup lama. Nah, next move dari PTBA bagaimana? Kalau saya bilang ya, kalau saya bisa lihat, PTBA ini sudah berhasil breakout EMA 34-nya dan EMA 21. Dan juga dari kondisi stokastik momentum itu masih mengarah turun dan bahkan sudah dead crossing. Dengan demikian, kalau saya lihat ya secara sekilas PTBA ini potensinya koreksi menuju garis EMA 90 garis hitam. Ya, itu di harga berapa? Di harga 4 ribuan titik psikologis. Jadi, teman-teman kalau memang seumpamanya mau beli PTBA, bisa wait dulu di harga 4.030, 4.070 di area sanaan, baru bisa entry. Dengan target tetap sama di 4890 ya untuk PTBA. Oke, kita lanjut di sini ada saham kios. Untuk kios closing di harga 500 dengan persentase minus 4,76%. Oke, untuk kios ini ya volumenya juga naik turun. Ya, sementara sih memang masih bertahan di atas 521 di 4 dan 90. Oke. Ada support ya untuk kios di harga 460 dan 485 itu ada support dan ada resistance di 570 hingga 590 sempat ada reject dan naik lagi. Kalau teman-teman mau lebih safety, kalau mau entry ya, kalau mau entry lebih safety, tunggu ketika harga kios breakout 590 baru bisa entry. Tapi kalau harga kios masih belum bisa breakout 590, better wait and see. Oke, lanjut di sini ada saham INKP. Nah, untuk INKP sudah kelihatan adanya swing high valid ya, dan ini mengindikasikan ada pertanda terjadinya reversal short term terlebih dahulu. Ke target berapa? Menurut saya sih ada target nih di 8.900 itu ada. Ya, sorry, 8.875 ini targetnya bisa ya, bisa jadi di sini sekalian juga retesting EMA 21-nya gitu. Dan juga ada lagi di 8250. Oke. 8250 dan juga 8875. Jadi teman-teman perhatikan saja ini ada dua garis support 8875, 8250. Oke. After that kita coba tentukan batas taking profit 10.000 ini bisa dijadikan sebagai resistance kuat tuh. Ya, jadi ada satu resistance di 10.000 dan juga ada support di 8875. Tapi waspada akan terjadinya pola double top di INKP. Oke ya. Lanjut di sini ada saham Wika. Untuk Wika closing di harga 1.100 ya. 1.100 dan tadi juga sempat naik ke harga 1.135. Nah, untuk Wika ini menurut saya memang ada potensi untuk melemah dahulu. Karena kenapa secara kondisi stokastik di sini ada potensi terjadinya dead crossing dengan dorongan yang cukup kuat ya. Ini yang membuat kurang percaya diri ya. Ini kalau memang ini dead crossing besok bisa jadi koreksi. Tapi sebelum koreksi seharusnya masih bisa lah melunasi targetnya di harga 1165. Ya 1165 ya semoga saja masih bisa hit ya 1165. Oke. Jadi untuk Wika apakah oke? Menurut saya sih masih oke lah, masih oke. Karena juga masih bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21 tuh. Ya, jadi semoga saja yang terbaik. Lanjut di sini ada saham Siko. Siko karena chartnya seperti itu, jadi kita coba cek saja dari broker summary ya. Kita coba cek dulu dari broker summary. Untuk yang akum ada YP, ya ini juga ada akumulasi 18.000 lot, rata-rata 186 dan top distributor dipegang oleh PD dan SQ. Jadi untuk Siko, ya semoga saja bisa membantu dari data broker summary yang sudah saya tampilkan di layar sekarang. Gitu ya. Lanjut di saham terakhir ada saham LPKR. Nah, LPKR ini juga sudah di bawah sudah berhasil breakout dah.
sudah berhasil breakout, support 114 dan memang bergerak melemah. Ya, sorry sedikit lagging maybe. Eh, sebentar, sebentar. Wait ya. LPKR. Nah, untuk LPKR ini juga sudah bergerak menembus EMA 90, 34 dan 21 sudah breakout down. Dan ada support lagi di 106 dan juga 101. Menurut saya sudah kurang bagus lah, kurang menarik kalau saya bilang untuk LPKR ini. Karena dia juga sudah naik, tapi malah turun kembali di bawah moving average eksponensialnya. Jadi better dari saran saya sendiri ya, personally, jangan pegang LPKR ya. Jangan dipegang LPKR. Kalau memang pegang harus tahu gimana perusahaannya. Ya, karena secara teknikal nggak ada bagusnya sama sekali ya. Dengan teguh saya bilang seperti itu. Ya, support di 106 dan juga ada 101, resisten di 114. Kalau memang adanya pullback, maksimum pullback-nya seharusnya maksimal pullback-nya ke 114. Nah, kalau memang dapat pullback di 114 sudah bisa dipakai ya, dipakai keuntungannya pullback itu untuk exit. Ya, mungkin segitu dahulu pembahasan saya, tetap perlu dianalisa kembali, tetap perlu disclaimer on, dan saya tunggu kehadirannya teman-teman di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.